Guys, aku mau cerita satu kisah nyata. Tapi bukan pengalaman pribadiku, tapi sahabatku. Dan jujur, waktu pertama kali dia ceritain ini, itu bulu kuduk aing merinding, dan kalian harus dengerin ceritanya, gue bacain chatnya untuk kalian. Nah, waktu itu sekitar tahun 2012, dia masih mahasiswa di salah satu kampus di Sumatera. Dia ikut UMKM Mapala. Tahu kan Mapala? Mahasiswa pecinta alam. Dan seperti biasa, ada rencana pendakian. Dan gunung yang mereka pilih ialah Gunung Sinabung. Gue sempat tanya, kenapa Gunung Sinabung? Dia cuma jawab, nggak tahu, ikut-ikutan aja, yang penting berangkat. Dan mungkin itu kesalahan pertama, fatal. Tanggal 24 Desember, mereka berangkat dari Medan ke Tanah Karo. Totalnya sekitar 20 orangan. Lucunya, banyak dari mereka yang bahkan belum pernah naik gunung, termasuk dia. Nah, mereka sampai di Danau Laukawar, tempat awal pendakian. Istirahat sebentar, nunggu tim lain, lalu mulai naik tengah malam. Nah, sebelum masuk jalur, ada satu yang sebenarnya udah jadi tanda. Ada mitos bahwa perempuan yang lagi halangan nggak boleh naik. Dan ini sebenarnya semua gunung di Indonesia, menurut gue setiap perempuan yang lagi menstruasi atau halangan, jangan naik gunung nggak sih? Bahaya. Dan ada satu teman mereka yang lagi halangan, tapi tetap maksa ikut. Awalnya dilarang, jangan. Tapi akhirnya diizinkan juga untuk ikut. Dan dari situ semuanya mulai aneh. Baru masuk hutan beberapa menit, mereka muter di tempat yang sama. Rangernya yang nemeni mereka sampai bingung. Bukan hanya sekali, tapi 5 kali. 5 kali muterin tempat yang sama. Akhirnya mereka berhenti dan doa bareng. Setelah doa bareng, mereka kembali berjalan dan tiba-tiba jalurnya kebuka. Mereka jalan pelan-pelan menuju ke atas, tapi masalah nggak sampai di situ. Ada satu temannya yang agak sombong. Tiba-tiba dia teriak histeris. Dia bilang, ada yang ngikutin. Banyak. Dan makin lama makin dekat. Sahabat gue ini cerita ke gue, di titik itu dia mulai takut. Bukan takut capek, bukan takut jatuh, tapi takut karena dia ngerasa mereka nggak sendirian. Tapi ada banyak yang ikut jalan bareng mereka. Dia bilang sejak itu banyak dari mereka yang dengar suara aneh-aneh, bisikan, langkah kaki, padahal gak ada siapa-siapa, hanya tim mereka aja. Sekitar jam 4:30 pagi, mereka sampai di jalur Batu Cadas. Curam banget, hampir tegak lurus katanya. Gelap, licin, naiknya harus zigzag, bahkan ada yang harus merangkak. Sahabat gue cuma bisa ngandelin headlamp saking gelapnya. Dan ada salah satu temannya yang bisa melihat, akhirnya nyerah. Bukan karena takut, tapi karena dia tahu kalau dia lanjutkan perjalanan sampai atas, dia pasti bakal capek dan dia pasti akan ngerepotin orang-orang karena dia berada di limit, di batasan yang dia bisa toleransi. Entah kerasukan, entah guling-guling, atau bahkan nyawanya terenggut. Jadi dia memilih untuk berhenti di setengah jalur perjalanan menuju puncak. Beberapa orang nemenin, sisanya melanjutkan ke atas, termasuk sahabat gue ini, yang sebenarnya udah hampir nyerah. Tapi dia pikir, kalau dia nyerah sekarang, teman-teman yang lain juga pada ikut nyerah. Kakinya udah lemes, tenaganya habis. Akhirnya dengan sisa tenaga, mereka tiba juga di puncak. Katanya, kata sahabat gue ini, pemandangannya luar biasa. Sebagai orang yang belum pernah naik puncak, menurut dia itu luar biasa. Nah, mereka foto-foto, mereka makan, mereka ketawa. Benar-benar kebayar semua capek lelah selama perjalanan. Nah, bagian berikutnya adalah ranger yang nemeni mereka dari awal naik ke puncak ini minta turun duluan. Dan diikuti oleh 3 teman mereka yang katanya mau turun duluan. Karena hari itu adalah hari Natal. Iya dong, dia berangkat tanggal 24 dan besoknya ketika mereka sampai, itu udah hari Natal. Dan mereka mengizinkan ranger bersama dengan 3 temannya untuk turun ke bawah karena hari Natal.
Jadilah mereka nggak full tim lagi. Setelah diskusi panjang dengan sisa tim yang ada, akhirnya mereka memutuskan untuk turun juga, nggak jadi ngecamp di atas. Dan mereka baru sadar ketika mereka turun, ternyata itu jalurnya parah. Jalur yang mereka lewatin itu parah. Itu jalurnya berlumpur, hujan juga turun, curam, licin, dan di bawahnya jurang. Sampai pada akhirnya di shelter 4 mereka ketemu dengan seseorang yang tertutup kain dan pakai jaket. Dan mereka kenal dengan jaket itu. Bener aja, pas dibuka ternyata itu sahabat mereka yang tadi turun bareng dengan Ranger. Mereka kaget, mereka marah, mereka shock ketika dilihat bahwa temannya dengan kondisi pingsan, pucat, dingin kayak es, kayak nggak ada nyawanya. Kebayang nggak sih teman kamu yang tadi turun bareng Ranger ternyata ditinggalin weh? Kebayang gak sih? Wah, parah sih, gila. Orang-orang pada gila. Itu marah banget, mereka marah banget karena temannya ditinggal sendirian. Mereka langsung evakuasi dia, bikin tandu seadanya dari batang pohon. Karena hujan turun, mereka balutkan dia dengan kain dan jaket yang mereka punya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya ditutupin. Yang mereka pikirkan cuma satu, nyawa sahabat mereka harus diselamatkan. Mereka gantian ngangkatnya, sambil berusaha tetap kuat. Sampai akhirnya pas tiba di camp yang kira-kira tanahnya agak datar dan bisa dipakai untuk bangun tenda sementara, untuk istirahat sebentar aja karena semuanya udah capek banget. Kotor, basah, semuanya berlumpur. Mereka memutuskan untuk pasang tenda seadanya untuk istirahat karena udah capek maksimal. Untungnya mereka bawa tenda yang sebelumnya sudah dipinjemin oleh senior yang ada logo UKM mapalanya sehingga mudah dikenali. Beberapa di antara mereka ada yang berada di luar tenda untuk masak air panas, ada yang bikin kopi, ada yang bikin teh, dan ada yang masak pop mie. Namun satu orang di antara mereka tetap disiagakan berada dalam tenda untuk jagain sahabat yang tadi ditandu. Sebut saja yang jagain namanya Tri. Tri ini minta dibuatkan 2 teh untuk dia dan untuk sahabatnya yang tadi ditandu yang pingsan itu. Dan ketika tehnya sudah siap, mereka panggil Tri keluar. Tri, tehnya udah jadi. Tri keluar dari tenda dan Tri mulai tuangkan teh 2 untuk dia dan untuk sahabatnya yang tadi pingsan. Ketika dituang tehnya, tiba-tiba orang yang tadi pingsan itu datang, nyamperin. Jalan normal, wajah segar, tidak terlihat seperti orang pingsan. Padahal beberapa jam sebelumnya mereka yang ngangkat tubuh sahabatnya itu dari shelter 4 pakai tandu seadanya, tandu batang pohon. Mereka semua langsung panik, bulu kuduk merinding. Kebayang sih gue kalau jadi orang-orang di situ pasti yang, weh cuy, terus yang tadi gue bawa siapa? Yang tadi gue tandu tuh siapa? Semua orang panik, apalagi Tri. Tri yang tadi jagain dia berdua di tenda, itu yang paling panik. Kayak gue jagain lo di tenda tadi weh, lo pingsan weh, dan tiba-tiba lo nongol di depan mata gue ketika gue lagi nuangin teh. Segar bugar, nggak kelihatan kayak orang pingsan. Dan semua orang shock. Mereka semua saling lihat-lihatan tapi nggak ada satu orang pun yang berani untuk cek ke tenda. Dan sahabat gue cuma bilang, gue nggak tahu yang kita bawa turun itu siapa. Kalau naik gunung jangan aneh-aneh. Kalau lo lagi menstruasi, mending nggak usah naik gunung. Bahaya, nggak cuma lo yang bahaya tapi teman-teman lo yang lain juga bisa membuatnya bahaya.